Pemirsa, jutaan jemaah haji mulai bergerak meninggalkan Padang Arafah menuju Musdalifah pada Selasa waktu setempat. Perjalanan ini menjadi bagian penting dalam rangkaian ibadah haji tahunan umat Islam yang tahun ini diikuti lebih dari 1,5 juta jemaah dari berbagai negara. Informasi selengkapnya tunggu apalagi bersama Kata Oma. Lebih dari 1,5 juta jemaah haji mulai meninggalkan tempat suci di Padang Arafah setelah menjalani wukuf yang menjadi puncak ibadah haji. Meski cuaca sangat panas, para jemaah tetap khusyuk beribadah di bukit berbatu dan dataran luas di sekitar Arafah. Usai menjalani wukuf di Arafah, para jemaah bergerak menuju Musdalifah menggunakan bus, kereta api maupun berjalan kaki untuk mengumpulkan kerikil yang akan digunakan dalam ritual lempar jumroh. Setelah bermalam atau mabit di Musdalifah, jemaah haji bergerak menuju Mina untuk melaksanakan rangkaian ibadah wajib selanjutnya, yaitu ritual lempar jumroh sebagai simbol perlawanan terhadap godaan setan. Rangkaian ritual ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha yang diperingati umat muslim di seluruh dunia sebagai simbol ketakwaan dan pengorbanan. Pemirsa, hari ini jutaan jemaah haji dari berbagai negara melakukan lempar jumroh Aqobah. Jemaah Indonesia diimbau untuk mengatur waktu saat melaksanakan lempar jumroh di Mina. Informasi selengkapnya akan disampaikan Mahmud Fauzi langsung dari Mina, Arab Saudi. Mahmud, himbauan dari petugas agar jemaah haji bisa melakukan aktivitas lempar jumroh dengan aman dan optimal, seperti apa pelaksanaannya? Baik, selamat sore Leo. Benar sekali, hari ini jutaan jemaah haji dari berbagai negara dan juga ratusan ribu jemaah haji Indonesia mulai berdatangan di kota Mina, Arab Saudi untuk melanjutkan fase ataupun rangkaian pelaksanaan ibadah haji, yakni melempar jumroh Aqobah. Jutaan jemaah haji ini secara bertahap sejak dini hari tadi, yakni sejak pukul 00 waktu Arab Saudi, mulai memenuhi area Jamarot untuk melakukan jumroh Aqobah. Lempar jumroh ini merupakan salah satu wajib haji yang dilakukan oleh seluruh jamaah haji. Ada 3 pilar jumroh, yakni jumrah ula, wusta, dan juga Aqobah yang akan dilakukan oleh jamaah haji Indonesia, dan proses melempar jumroh ini akan dilakukan selama 4 hari, yakni pada tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, dan juga 13 Dzulhijjah. Fase melempar jumroh ini, menurut yang kita pantau, merupakan fase yang cukup berat dan juga fase yang paling membutuhkan kesiapan fisik. Kenapa? Karena jika pada fase puncak ibadah haji lain seperti wukuf dan juga mabit di Musdalifah, seluruh pergerakan jamaah haji Indonesia ini difasilitasi dengan menggunakan kendaraan yang telah disiapkan oleh petugas, dan juga disiapkan berbagai fasilitas penunjang untuk menjamin kenyamanan jamaah haji. Namun pada fase melempar jumroh Aqobah ini tidak ada fasilitas transportasi yang disediakan. Hal ini dialami oleh seluruh jamaah haji, baik dari Indonesia maupun jamaah haji dari negara-negara lain. Jamaah haji harus berjalan kaki dari tenda-tenda yang ada di kota Mina ini menuju ke area Jamarot yang berjarak sekitar 4,4 km, dan untuk kembali membutuhkan jarak sekitar 6,2 km. Sehingga total jemaah haji harus menempuh jarak sekitar 9 hingga 10 km untuk melakukan lempar jumroh di area Jamarot. Yang menjadi permasalahan adalah
kegiatan melempar jumroh ini dilakukan di tengah cuaca terik Arab Saudi dan juga kering, di mana siang ini suhu tercatat mencapai 44 derajat Celcius dengan kondisi kelelahan di tengah cuaca yang terik dan di tengah lautan manusia. Tentu ini sangat menguras fisik dan juga kelelahan bagi jamaah haji Indonesia. Kami tadi sempat berbincang dengan beberapa jamaah haji yang merasa kelelahan dan bahkan ada beberapa jamaah haji yang terpantau pingsan di area Jamarat. Hal ini dikarenakan jamaah haji terlalu memaksakan untuk melakukan lempar jumroh pada siang hari. Saya tadi juga sempat berbincang dengan Kepala Satuan Tugas Mina, yakni Khalilur Rahman. Beliau menjelaskan dan mengimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia untuk lebih mengutamakan keselamatan. Jamaah haji Indonesia diimbau untuk tidak melakukan lempar jumroh pada waktu-waktu yang afdol. Jadi memang ada kepercayaan jemaah haji bahwa waktu yang paling afdol untuk melempar jumroh ini pada pagi hingga siang hari. Namun tentunya ini akan sangat crowded dan juga bersaing dengan jemaah haji dari negara-negara lain. Kata Kepala Satuan Tugas Mina mengimbau jemaah haji untuk memprioritaskan keselamatan dan juga keamanan dan memilih untuk melempar jumroh pada sore atau malam hari, di mana kondisi sore dan malam hari ini secara cuaca lebih dingin sehingga jamaah haji bisa melakukan lempar jumroh dengan maksimal. Sementara itu, PT Gas PPI Arab Saudi juga telah menyiagakan sebanyak 600 petugas penyelenggara ibadah haji yang disebar mulai dari tenda yang ada di Mina hingga ke Jamarat, di mana setiap sekitar 200 atau 300 meter ini akan ada petugas yang akan mengarahkan jamaah haji dan juga membantu jemaah haji bila mengalami kelelahan ataupun hilang arah. Namun demikian, Kepala Satuan Tugas Mina juga mengimbau kepada seluruh jamaah haji untuk saling membantu sesama jamaah. Jamaah haji diimbau untuk membantu apabila ada jamaah haji yang mengalami kelelahan ataupun hilang arah. Selain itu, pada momen lempar jumroh ini diharapkan ataupun diimbau bagi jamaah haji lansia ataupun yang merasa tidak mampu untuk melakukan perjalanan sepanjang 10 km untuk membadalkan atau menitipkan lempar jumroh kepada jamaah haji yang lebih sehat. Berbagai himbauan ini tentunya untuk memastikan seluruh jamaah haji Indonesia bisa beribadah dengan aman dan lancar selama fase puncak ibadah haji. Sementara demikian laporan dari Mina Arab Saudi, kembali ke studio. Mahmud Fauzi melaporkan langsung dari Mina, Arab Saudi. Pemirsa, jutaan jemaah haji dari berbagai negara hari ini sudah ada di Mina, Arab Saudi untuk melakukan salah satu rangkaian puncak ibadah haji, yaitu lempar jumroh. Dan berikut visual secara langsung dari kawasan Jamarat di Mina, Arab Saudi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.